Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi dalam perkuliahan analisis real. Hari ini kita akan membahas tentang nilai mutlak dan sifat kelengkapan himpunan bilangan R. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan misalkan X elemen bilangan real. Nilai mutlak dari X yang dilambangkan dengan nilai mutlak didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0. Nilai mutlak X sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 0. Dan nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak 2 sama dengan 2 dan nilai mutlak negatif 6,5 sama dengan 6,5. Definisi di atas berkaitan dengan sifat trikotomi bilangan real. Tetapi untuk kepentingan praktis, karena sifat dari bilangan 0 yaitu negatif 0 sama dengan 0, definisi di atas bisa juga dituliskan dalam bentuk nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Nilai mutlak atau nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Dari definisi terlihat bahwa nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen bilangan real dan nilai mutlak X sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya sama dengan 0. Demikian juga nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X elemen bilangan real. Karena jika X lebih dari 0, maka negatif X kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak X sama dengan X dan nilai mutlak negatif X sama dengan negatif kali negatif X sama dengan X. Jika X sama dengan 0, maka nilai negatif X sama dengan 0, sehingga nilai mutlak X sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak negatif X. Sama-sama nilainya adalah 0. Jika X kurang dari 0, maka negatif X lebih dari 0. Jika X kurang dari 0, maka negatif X lebih dari 0. Sehingga nilai mutlak X sama dengan negatif X dan nilai mutlak negatif X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif X-nya lebih dari 0. Sehingga disajikan dalam tabel berikut. Jika X-nya lebih besar dari 0, maka negatif X-nya kurang dari 0. Nilai mutlaknya adalah X. Jika X-nya sama dengan 0, negatif X-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan 0. X kurang dari 0 dan negatif X lebih dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X.
Untuk nilai mutlak negatif X-nya, untuk X lebih dari 0, untuk nilai mutlak negatif X lebih dari 0, negatif X kurang dari 0, maka nilai mutlak negatif X-nya adalah negatif kali negatif X sama dengan X. Untuk nilai mutlak negatif X dari X sama dengan 0, negatif X-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak negatif X-nya sama dengan 0. Dan nilai mutlak negatif X dari X sama dengan kurang dari 0, negatif X lebih dari 0, maka nilai mutlaknya adalah negatif X. Sebuah bilangan real maksimum bernilai sama dengan nilai mutlaknya dan minimum bernilai sama dengan negatif nilai mutlaknya. Jadi X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak X. Saya ulangi, X lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Sehingga kalau dalam tabel kita bisa lihat jika X-nya lebih dari 0, nilai mutlak X-nya itu X karena X lebih dari 0. Sementara nilai mutlak X-nya adalah negatif X. Negatif X itu kurang dari 0. Kesimpulannya, negatif nilai mutlak X kurang dari X. Negatif nilai mutlak X kurang dari X, di mana X itu sama dengan nilai mutlak X. X-nya 0, nilai mutlaknya 0. Negatif nilai mutlak X-nya 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa negatif nilai mutlak X sama dengan X itu sendiri sama dengan nilai mutlak X. Jika X-nya kurang dari 0, nilai mutlak X negatif X dengan nilai negatif X lebih dari 0. Jika X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak X-nya negatif X dengan negatif X lebih dari 0. Nilai mutlak X itu adalah X dengan X itu kurang dari 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa negatif nilai mutlak X sama dengan X, di mana X itu kurang dari nilai mutlak X. Dari sini sehingga kita bisa simpulkan bahwa X itu sendiri adalah lebih dari atau sama dengan negatif nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X. Intinya, nilai mutlak membuat angka-angka atau bilangan-bilangan negatif menjadi positif. Contohnya panjang, namanya panjang, tidak ada panjang yang negatif. Namanya jarak, tidak ada jarak yang negatif. Positif. Semua jarak, semua panjang itu positif. Ya, secara geometri nilai mutlak X bisa digambarkan seperti ini. Untuk fungsi fx sama dengan x, untuk fungsi fx sama dengan nilai mutlak x, itu gambarnya seperti ini. Jadi tidak ada nilai fx yang negatif, semua positif. Begitu pula dengan fungsi fx sama dengan nilai mutlak x kurang 2. Dari fx sama dengan nilai mutlak x bergeser 2 langkah ke kanan, 2 satuan ke kanan, sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan nilai mutlak x kurang 2.
sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak ini ada pada teorema 2.4 sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, jika nilai mutlak A kali B hasilnya sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen bilangan real. Teorema yang kedua, untuk setiap C lebih besar atau sama dengan 0 berlaku nilai mutlak C kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan negatif C dan kurang dari atau sama dengan C. Dan sifat yang teorema yang ketiga, sifat ketaksamaan segitiga, di mana ketaksamaan segitiga nilai mutlak A tambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B untuk setiap A, B elemen bilangan real. Ya, kita coba membuktikan teorema 2.4 bagian yang pertama. Di sini disebutkan jika nilai mutlak A dikalikan dengan B, maka hasilnya sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B sama dengan 0. Sehingga kalau A kali B hasilnya 0. Akibatnya nilai mutlak A kali B sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Hasilnya sama-sama 0. Itu jika A atau B-nya 0. Selanjutnya kita akan coba amati 4 kasus berikut, yaitu jika A dan B-nya lebih dari 0, jika A dan B-nya kurang dari 0, jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, dan sebaliknya jika A kurang dari 0, B lebih dari 0. Ya. Kasus yang pertama, jika A dan B-nya lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A, nilai mutlak B sama dengan B. Dan A kali B, karena nilai mutlak A sama dengan A, nilai mutlak B sama dengan B, maka A dikalikan B itu nilainya pasti lebih besar dari 0. Akibatnya nilai mutlak A kali B sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Yang berikutnya, kemungkinan kasus yang berikutnya, jika A, B kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan negatif A, nilai mutlak B sama dengan negatif B, dan AB lebih besar dari 0. Ya, karena kedua nilai A dan B itu lebih kecil dari 0, ketika dikalikan pasti lebih besar daripada 0. Akibatnya nilai mutlak A kali B sama dengan AB sama dengan negatif A kali negatif B, karena kedua nilainya di bawah 0, sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Masih memenuhi berdasarkan kasus yang kedua. Berikutnya kita coba acak jika A-nya sama lebih besar daripada 0 dan B-nya kurang dari 0. Maka nilai mutlak A sama dengan A karena A lebih dari 0. Sementara nilai mutlak B kurang dari sama dengan negatif B karena B-nya kurang dari 0. A kali B pasti lebih kecil dari 0 karena B-nya negatif. A kali B kurang dari 0. Akibatnya A kali B sama dengan negatif A kali B sama dengan A kali negatif B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Karena A itu adalah negatif A, negatif B-nya itu adalah B itu nilai mutlak B. Berdasarkan yang kita ketahui sebelumnya.
Dan kasus yang keempat, jika A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan negatif A. Karena B lebih dari 0, maka nilai mutlak B sama dengan B. A dikalikan dengan B, karena nilai B adalah A adalah negatif, maka pasti A kali B nilainya lebih kecil dari 0. Akibatnya, nilai mutlak A kali nilai mutlak A kali B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A adalah nilai mutlak A, sementara B adalah nilai mutlak B. Sehingga keempat kasus selain dari kasus yang pertama, jika A atau B-nya 0, maka memenuhi sifat nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Seperti teorema 1, teorema 2.4 sifat-sifat nilai mutlak bagian yang pertama. Selanjutnya kita coba akan membuktikan teorema 2.4 bagian yang kedua, yaitu untuk setiap C lebih besar dari atau sama dengan 0 berlaku nilai mutlak C, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Misalkan C lebih dari atau sama dengan 0, akan dibuktikan bahwa nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C jika X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Dan kita akan coba buktikan lagi, X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Jadi kita akan coba buktikan, karena pernyataan teorema 2.4 bagian yang kedua itu jika dan hanya jika, maka kita harus buktikan kedua ruas ketika kita putar itu nilainya atau sifatnya terpenuhi. Ya. Oke. Untuk pembuktian yang pertama, jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C, maka X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Ini anak panah kanan. Kita buktikan dulu anak panah ke kanannya. Misalkan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Misalkan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Ini berarti X-nya kurang dari atau sama dengan C. X-nya kurang dari atau sama dengan C dan negatif X-nya kurang dari atau sama dengan C. Negatif X-nya kurang dari atau sama dengan C. Jadi X kurang dari atau sama dengan C, dan ini jika ditukar negatif X kurang dari atau sama dengan C, jadinya negatif C kurang dari atau sama dengan X. Negatif C kurang dari atau sama dengan X, sehingga memenuhi sifat ini, bahwa X kurang lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Ya, kita buktikan pembuktian yang kedua, dari X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C, maka nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Misalkan X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Ini berarti X-nya kurang dari atau sama dengan C dan negatif C-nya kurang dari atau sama dengan X. Yang ini negatif X kurang dari atau sama dengan negatif C kurang dari atau sama dengan X berubah menjadi negatif X kurang dari atau sama dengan C. Kedua hal terakhir ditambah 0 kurang dari atau sama dengan C menunjukkan nilai mutlak
X kurang dari atau sama dengan C. Jadi untuk setiap C lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika X lebih dari atau sama dengan negatif C dan X kurang dari atau sama dengan C. Ya. Sifat yang teorema yang ketiga coba akan kita buktikan, yaitu jika A sama dengan 0. Kita ulang lagi. Teorema yang ketiga, teorema ketaksamaan segitiga, jika nilai mutlak A tambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Yang pertama, jika A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak A tambah B itu sama dengan jika A-nya 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak B, karena A-nya 0. 0 tambah B, nilai mutlak B, pasti nilainya kurang dari atau sama dengan A tambah nilai mutlak A tambah B. Dia akan menjadi sama dengan jika A-nya sama dengan 0. Dan pasti nilainya kurang daripada nilai mutlak B ini, pasti nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah B. Atau jika B-nya 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak A, karena B-nya tadi 0. Dan nilai mutlak A ini pasti lebih kecil dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Selanjutnya, selain A atau B-nya yang 0, kita akan amati 4 kasus yang lain. Kasus yang pertama, jika A, B lebih dari 0. Kasus yang kedua, jika A, B kurang dari 0. Kasus yang ketiga, jika A lebih dari 0, B-nya yang kurang daripada 0. Dan kasus yang keempat, jika A kurang dari 0, B-nya yang lebih dari 0. Ya, kita lihat kasus yang pertama, jika A, B lebih dari 0, maka nilai mutlak A nilainya A, nilai mutlak B hasilnya B, dan A tambah B itu pasti nilainya lebih dari 0. A tambah B pasti nilainya lebih dari 0. Akibatnya, nilai mutlak A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ini menunjukkan ada nilai sama dengan berdasarkan teorema. Jika A dan B-nya lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak A nilainya negatif A, nilai mutlak B nilainya negatif B, dan A tambah B pasti kurang dari 0, karena keduanya kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak A tambah B sama dengan negatif A tambah B sama dengan negatif A tambah negatif B. Negatif A adalah nilai mutlak A, negatif B adalah nilai mutlak B. Sehingga masih memenuhi jika A, B lebih dari 0, memenuhi. Jika A, B kurang dari 0 juga memenuhi. Selanjutnya kasus yang ketiga, jika A-nya 0, A lebih dari 0, B-nya yang kecil dari 0. Saya ulangi, jika A lebih dari 0, B-nya lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A dan nilai mutlak B sama dengan negatif B, karena B kurang dari 0. Juga diperoleh bahwa negatif A itu pasti kurang dari A, dan B pasti kurang dari negatif B. Ya, kita peroleh bahwa negatif A kurang dari A dan nilai B pasti lebih dari atau sama dengan negatif B. Ada 3 kasus untuk A tambah B seperti ini.
Jika A dan B nya lebih dari 0, maka A tambah B, nilai mutlak A tambah B sama dengan A tambah B pasti kurang nilainya dari A tambah negatif B, karena ada nilai negatif di sini, sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Berikutnya, jika A tambah B sama dengan 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan 0 pasti nilainya kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Jika A tambah B lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah B sama dengan negatif A tambah B sama dengan negatif A tambah negatif B kurang dari A tambah negatif B. A tambah negatif B sama dengan nilai mutlak A adalah nilai mutlak A, negatif B adalah nilai mutlak daripada B. Ya, saya mau menunjukkan bahwa dari kasus ini ya, jika A sama tambah B lebih dari 0, jika A tambah B sama dengan 0, dan jika A tambah B kurang dari 0, kesemuanya itu menunjukkan bahwa nilai mutlak A tambah B kurang dari atau nilai mutlak A tambah B kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Dan kasus yang terakhir, jika A-nya lebih kecil dari 0, B-nya lebih besar daripada 0, maka nilai mutlak A hasilnya negatif A karena A-nya kurang dari 0, B sama dengan B. Juga diperoleh bahwa A kurang dari negatif A. A kurang dari negatif A dan B negatif B kurang dari B. Negatif A kurang dari negatif A dan negatif B kurang dari B. Ini berdasarkan sifat A kurang dari 0, B lebih dari 0. Ada 3 kasus yang bisa kita jelaskan untuk A tambah B. Jika A tambah B lebih dari 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan A tambah B kurang dari nilai negatif A tambah B. Negatif A ini sendiri adalah nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Itu jika A dan B nya lebih dari 0. Jika A dan B nya sama dengan A tambah B sama dengan 0. Jika A tambah B sama dengan 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan 0 kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Dan yang ketiga, jika A tambah B kurang dari 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan negatif A tambah B. Negatif A tambah negatif B. Negatif A tambah negatif A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Jika A tambah B sama dengan 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan 0, dan itu kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Dan jika A tambah B kurang dari 0, maka nilai mutlak A tambah B sama dengan negatif kali A tambah B sama dengan negatif A tambah negatif B, dan itu kurang nilainya dengan negatif A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Semua menunjukkan bahwa nilai mutlak A tambah B nilai mutlak A tambah B kurang dari nilai mutlak A tambah nilai mutlak B, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai mutlak A tambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ya. Masih sifat-sifat nilai mutlak proposisi 2.2. Untuk setiap bilangan real A dan B berlaku seperti ini. Yang pertama, nilai mutlak dari nilai mutlak A kurang nilai mutlak B.
nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Berikutnya, nilai mutlak A kurang B itu pasti nilainya lebih kecil daripada daripada nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ya, kita akan coba buktikan proposisi 2.2. Setiap bilangan real A dan B berlaku. Seperti 2 poin yang ada. Ya, untuk membuktikan ini perhatikan bahwa dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, yaitu nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A kurang B tambah B. Nilai mutlak A kurang B tambah B kurang daripada atau sama dengan nilai mutlak A kurang B tambah B. Nilai mutlak A kurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang B. Saya ulangi, nilai mutlak A kurang nilai mutlak B, nilainya kurang dari atau sama dengan A kurang B. Dengan demikian, nilai mutlak A nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak B kurang A tambah A. Nilainya kurang dari nilai mutlak A, nilai mutlak B kurang A tambah nilai mutlak A. Ya. Dari sini kita dapatkan nilai mutlak B kurang nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B kurang A. Ya. Negatif nilai mutlak A kurang B sama dengan negatif kali negatif B kurang A, negatif kali nilai mutlak negatif B kurang A sama dengan negatif B negatif nilai mutlak B kurang A kurang dari atau sama dengan negatif nilai mutlak B kurang nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Karena negatif nilai mutlak A kurang B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B dan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang B, maka nilai mutlak dari nilai mutlak A kurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Ya, itu pengertian yang proporsi 2.2 yang pertama. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak A kurang nilai mutlak B itu pasti nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Yang kedua, untuk pembuktian proposisi 2.2 bagian yang kedua, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga kita peroleh nilai mutlak A kurang B sama dengan nilai mutlak A tambah negatif B. Saya ulangi, nilai mutlak A kurang B sama dengan nilai mutlak A tambah negatif B. Dan ini nilainya kurang dari atau sama dengan negatif A tambah, ya, saya ulangi, nilai mutlak A kurang B sama dengan nilai mutlak A tambah negatif B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ya. Jadi proposisi 2.2 bagian 1 dan bagian 2 terbukti. Berikutnya kita akan bahas sifat kelengkapan himpunan bilangan real. Sifat kelengkapan himpunan bilangan real termuat dalam aksioma 2.1. Aksioma kelengkapan, setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas memiliki supremum di R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum di R. Ya.
sederhananya mempunyai himpunan tak kosong di R yang terbatas di atas memiliki yang disebut dengan supremum. Sementara himpunan tak kosong yang terbatas di bawah memiliki istilah infimum di R. Ya, himpunan terbatas. Untuk lebih memahami terkait dengan sifat kelengkapan ini, supremum dan infimum, kita akan membahas tentang terlebih dahulu himpunan terbatas. Definisi daripada himpunan terbatas, baik itu batas atas maupun batas bawah. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R. H bagian daripada R dan dia tidak kosong. A elemen R, A anggota himpunan bilangan real disebut batas atas dari H jika X kurang dari atau sama dengan A. A disebut batas atas jika dari H jika X kurang dari atau sama dengan A. Untuk setiap X elemen bilangan H, jika H memiliki batas atas maka S dikatakan terbatas di atas. Jika H memiliki batas atas maka kita katakan S terbatas di atas. Ya, itu definisi terbatas di atas. Berikutnya, B anggota himpunan bilangan real disebut batas bawah dari H jika X lebih dari atau sama dengan B. Jika X lebih dari atau sama dengan B untuk setiap X elemen bilangan H. Jika H memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H memiliki batas atas, batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan terbatas di bawah, maka H dikatakan terbatas, baik itu terbatas atas maupun terbatas bawah. Contoh, bilangan 3 dan setiap bilangan yang lebih besar dari 3 adalah batas atas dari himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 3. Memiliki batas 3 bilangan 3 dan setiap bilangan lebih dari besar darinya, sehingga kita katakan 2,99 bukan batas atas dari himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0, X kurang dari 3. Jadi 2,99 itu bukan merupakan batas atas dari himpunan yang dicontohkan pada contoh 2.2. Ya, contoh 2.3, bilangan 3 juga batas atas dari ini bilangan 3 merupakan batas atas dari himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Jadi 3 merupakan batas atas. Jadi suatu batas atas dapat juga merupakan himpunan bilangan tersebut. 3 merupakan batas atas, sementara 0 merupakan batas bawah. Pandang himpunan bilangan S. S ini adalah himpunan beranggotakan 0, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 dan seterusnya. Atau bisa dituliskan dalam notasi himpunan sama dengan himpunan 1 kurang 1/n di mana n elemen bilangan real. Di mana n merupakan himpunan bilangan asli, natural number. Himpunan ini terbatas di bawah oleh setiap bilangan real m kurang dari atau sama dengan 0 dan terbatas di atas oleh setiap bilangan m kurang dari atau sama dengan 1. Jadi dia terbatas di bawah oleh setiap bilangan m kurang dari atau sama dengan 0 dan terbatas di atas oleh setiap bilangan m kurang dari atau sama dengan 1.
Tidak setiap himpunan dari R memiliki batas atas atau batas bawah. Sebagai contoh, himpunan X lebih dari 4, sedemikian X elemen bilangan real. Ini tidak memiliki batas atas, sehingga bisa dikatakan tak terbatas. Bagaimanapun, jika suatu himpunan S memiliki batas atas A, maka setiap bilangan yang lebih besar dari A juga batas atas. Jadi jika H terbatas di atas, maka H memiliki tak hingga banyaknya batas atas. Hal ini sama juga berlaku untuk batas bawah. Ya. Lemma 2.7. Urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H subhimpunan tak kosong di R. Jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka kita katakan B kurang dari atau sama dengan A. Bisa jadi B itu sama dengan A, atau harusnya B kurang dari A. Bukti. Misalkan kita karena H tidak sama dengan himpunan kosong, H ada anggotanya, bukan himpunan kosong, kita memiliki sebarang X elemen bilangan H. Karena A suatu batas dari H, kita peroleh X kurang dari atau sama dengan A. X kurang dari atau sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari atau sama dengan X. Batas bawah. B kurang dari atau sama dengan X. Dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan, kita peroleh B kurang dari atau sama dengan A. Ya, terbukti bahwa jika A suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka harusnya B kurang dari atau sama dengan A. Ya. Lanjut, supremum dan infimum. Supremum. Untuk bisa lebih memahami konsep supremum dan infimum, sebaiknya kita mengingat konsep elemen terbesar atau maksimum dan elemen terkecil minimum dari suatu himpunan. Contoh 2.5, ini elemen terkecil atau minimum dari himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. 0 adalah elemen terkecilnya atau minimum. Elemen terbesarnya adalah 1. Jadi 0 adalah elemen terkecil dan 1 adalah elemen terbesar himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Contoh 2.5, ya, himpunan yang sama mirip tapi X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 1. Tidak ada sama dengan 1, tapi X kurang dari 1. Minimum daripada himpunan ini adalah 0. Nilai minimumnya adalah 0 karena batas bawahnya itu 0. Batas terkecilnya, elemen terkecilnya 0. Himpunan tersebut tidak mempunyai maksimum, nilai maksimum. Ya, karena X kurang dari 1. Jadi nilai X kurang dari 1 itu menunjukkan bahwa himpunan tersebut tidak mempunyai maksimum. Andaikan maksimumnya ada, misalkan A, karena maksimum selalu anggota himpunannya, berarti ada A kurang dari 1. Misalkan A, berarti A kurang dari 1. Tetapi A tambah 1 per 2 itu lebih besar daripada A dan lebih kecil dari 1. Akibatnya A tambah 1 per 2 juga anggota himpunan ini yang lebih besar dari A. Kontradiksi dengan fakta bahwa
A maksimum himpunan X, sedemikian X lebih dari atau sama dengan 0 dan atau X kurang dari 1. Ya. Yang berikutnya contoh 2.5, maksimum dari ini, dari maksimum dari himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 0 dan atau X kurang dari atau sama dengan 1 gabung 3. Maka nilai tertingginya atau nilai terbesarnya adalah 3. Nilai terbesarnya adalah 3. Ya. Konsep yang dibentuk dari fakta bahwa dari tak hingga banyaknya batas atas, jika dibandingkan pasti ada satu bilangan yang paling kecil. Batas atas yang paling kecil. Inilah yang disebut dengan supremum, batas atas terkecil. Demikian juga tak terhingga. Dari tak hingga banyaknya batas bawah juga ada yang paling besar yang disebut dengan infimum atau batas bawah terbesar. Supremum batas atas terkecil, infimum batas bawah terbesar. Ya, definisi 2.6 supremum, bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat dituliskan S sama dengan supremum H jika yang pertama untuk setiap X elemen H, X kurang dari atau sama dengan S, X kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan S, S batas atas H. Jadi supremum batas atas terkecil. Ini kalau hanya memenuhi sifat yang pertama maka disebut dengan S sebagai batas atas himpunan H. Sementara yang kedua untuk setiap A batas atas H, A lebih besar dari atau sama dengan S, maka kita katakan S batas atas terkecil. Jika ada setiap A batas atas dari H hanya lebih dari atau sama dengan S, maka kita katakan S batas atas terkecil. Lanjut definisi 2.7 terkait dengan infimum. Bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat dituliskan I sama dengan infimum H jika yang pertama untuk setiap X elemen himpunan H, X lebih dari atau sama dengan I, X lebih dari atau sama dengan I, kita katakan I batas bawah H. I batas bawah H. Setelah kita dapatkan I adalah batas bawah H, untuk setiap B batas bawah H, B lebih kecil dari atau sama dengan H, B lebih kecil atau sama dengan I, kita katakan I batas bawah terbesar. Jadi supremum adalah batas atas terkecil, infimum adalah batas bawah terbesar. Iya. Ada teorema 2.5 terkait dengan supremum dan teorema 2.6 terkait dengan infimum. Contoh daripada supremum ada pada contoh 2.8, supremum dari himpunan H. HA adalah sebuah himpunan 1 per N, di mana N elemen bilangan asli atau natural number. Saya ulangi, kita cari supremum dari himpunan bilangan himpunan A adalah himpunan dengan 1 per N, sedemikian sehingga N elemen bilangan asli adalah 1. Ya, supremum dari ini adalah 1. Batas atas terkecil. Batas atas terkecil daripada himpunan ini A
adalah himpunan 1 per n, di mana n elemen bilangan asli. Batas atasnya 1. Selanjutnya ada tugas. Misalkan H1 sama dengan himpunan dengan notasi 1 kurang negatif 1 pangkat n per n, di mana n elemen bilangan asli. Tentukan infimum daripada H1 dan juga suprimum dari H1 ini. Tentukanlah nilai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar daripada himpunan H1, yaitu himpunan dengan notasi 1 kurang negatif 1 pangkat n per n, di mana n elemen bilangan asli. Dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan diharapkan untuk semua masuk di kelas, karena kita akan melakukan UTS di kelas. Demikian pertemuan pada hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.